Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan terkait dengan pemetaan aktor politik nasional dengan pendekatan teori elit Robert Putnam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Stefania Samonta. Saya Romula Julia Saputri. Saya Agustina Nanda Kartika. Dan saya Pangkarasya Clara Tarigas sebagai ketua kelompok. Robert de Putnam mengatakan bahwa elit dengan kekuasaan di tangannya dapat memainkan peran beragam di berbagai bidang. Artinya, elit yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur dalam berbagai bidang besar kecil atau luas sempit bidang tersebut dilakukan tergantung pada elit yang mengaturnya. Kemudian Robert juga mengatakan bahwa dalam suatu kelompok elit yang berkuasa, ada beberapa individu yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan atau memutuskan kebijakan. Yang mana artinya dalam kelompok elit ada individu yang paling elit. Dia juga menjelaskan bahwa seorang elit yang paling berkuasa sekalipun dalam proses pembuatan kebijakan harus memperhitungkan reaksi dari aktor-aktor lain. Sebelum kebijakan final, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan kemungkinan reaksi yang mungkin akan muncul, dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang buruk dalam kebijakan tersebut. Menurut Putnam, ada 3 strategi untuk mengidentifikasi atau menentukan elit politik. Yang pertama, analisis posisi. Analisis posisi ini bisa digunakan untuk menganalisis dan melihat siapa elit yang berkuasa di antara para elit lainnya. Dalam keadaan ini, jabatan atau posisi formal hanya diduduki oleh individu-individu yang memiliki sumber dan kekuatan politik banyak. Analisis posisi mengandaikan bahwa orang yang menduduki posisi paling puncak di suatu organisasi, maka ialah yang memiliki peran utama dan mempunyai pengaruh besar dalam gerak organisasi. Dalam penerapannya, analisis posisi memiliki 2 kelemahan. Yang pertama, mungkin sekali adanya elit-elit boneka yang sebenarnya hanya sekadar mengesahkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh orang lain. Dan yang kedua, analisis posisi bisa luput memasukkan pencipta-pencipta opini formal yang memengaruhi kelompok pembuat kebijakan. Analisis tipe ini cenderung membesar-besarkan pengaruh yang sifatnya semu dan meremehkan pengaruh yang sifatnya tidak langsung. Yang kedua itu analisis reputasi. Analisis ini mendasarkan diri pada reputasi kekuasaan informal yang dimiliki oleh para elit yang sungguh-sungguh dimiliki oleh individu untuk mempengaruhi masyarakat. Analisis reputasi berdasarkan pada anggapan bahwa partisipan-partisipan dalam sistem politik mengetahui pihak-pihak manakah yang mempunyai pengaruh yang bersifat langsung dalam pembuatan kebijakan. Dengan teknik analisis reputasi, dimungkinkan pula untuk menemukan elit yang berkuasa, tapi pengaruhnya bersifat tidak langsung. Analisis reputasi juga memiliki kelemahan yang cukup menonjol, yakni ketepatannya dalam memilih orang yang akan dijadikan informan. Kesalahan memilih informan dapat membawa akibat fatal dikarenakan keterangan atau informasi. Dan yang ketiga adalah analisis keputusan. Analisis keputusan ini adalah teknik untuk mengetahui siapa sebenarnya yang paling berpengaruh di antara para elit dengan cara mempelajari proses pengambilan keputusan. Analisis ini akan mengetahui pihak mana saja yang mengajukan inisiatif dalam proses pembuatan keputusan, dan juga mengetahui pihak-pihak mana saja yang menentangnya. Analisis keputusan dianggap lebih efektif apabila dibandingkan dengan 2 teknik terdahulu dalam upaya mengetahui siapa sebenarnya yang berkuasa di antara para elit. Walaupun demikian, seperti 2 teknik sebelumnya, analisis keputusan juga memiliki kelemahan, seperti caranya dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan dianalisis. Tidak mudah untuk menentukan keputusan mana yang akan dianalisis karena tidak ada kriterianya. Aktor elit politik menurut analisis posisi adalah Puan Maharani. Puan Maharani disebut sebagai elit politik dalam analisis posisi dikarenakan ia menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024.
Di dalam lembaga tersebut, Puan menduduki posisi puncak yang memiliki kuasa dan wewenang lebih tinggi daripada elit politik yang lainnya. Hal yang sangat menguatkan pernyataan tersebut adalah ketika rapat paripurna pengesahan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di kantor DPR RI. Di akhir sidang, fraksi PKS menyatakan interupsi. Namun, Puan Maharani menolak interupsi tersebut dan langsung menutup rapat. Dan yang kedua, aktor elit politik menurut analisis reputasi adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering disapa SBY menjadi aktor elit politik berdasarkan analisis reputasi dikarenakan ia seorang elit politik yang tidak memiliki jabatan formal dalam pemerintahan, namun keputusannya berpengaruh bagi AHY sebagai ketua Partai Demokrat dalam mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut dapat mempengaruhi anggota partai bahkan masyarakat yang lainnya. Dan yang terakhir, aktor elit politik menurut analisis keputusan adalah Joko Widodo. Joko Widodo atau yang biasanya disebut Jokowi termasuk ke dalam elit politik berdasarkan analisis keputusan dikarenakan berinisiatif dalam proses pembuatan keputusan. Salah satu contohnya adalah pada saat pandemi COVID-19. Presiden berinisiatif menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang ternyata digugat oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian oleh mantan Ketua MPR dan Ketua PP Muhammadiyah pada tanggal 14 April 2020, namun ditolak oleh MK karena Perpu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikat baik. Sehingga Perpu itu disahkan oleh DPR menjadi UU dan hanya PKS yang menolak RUU Perpu menjadi UU. Kesimpulan, elit politik menurut Robert Putnam adalah bahwa dalam suatu kelompok elit yang berkuasa, ada beberapa individu yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan atau memutuskan kebijakan, yang mana artinya di dalam kelompok elit ada individu yang paling elit. Menurut Putnam, ada 3 strategi untuk mengidentifikasi atau menentukan elit politik, yaitu analisis posisi, analisis reputasi, dan analisis keputusan. Dalam penerapannya, analisis posisi memiliki 2 kelemahan, yakni A. Mungkin sekali adanya elit-elit boneka yang sebenarnya hanya sekedar mengesahkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh orang lain. Analisis reputasi mendasarkan diri pada reputasi kekuasaan informal yang dimiliki oleh para elit yang sungguh-sungguh dimiliki oleh individu untuk memengaruhi masyarakat. Analisis keputusan adalah teknik untuk mengetahui siapa sebenarnya yang paling berpengaruh di antara para elit dengan cara mempelajari proses pengambilan keputusan. Dari penjelasan teori elit politik menurut Putnam, maka dapat dipetakan pula beberapa aktor elit politik nasional yang ada di Indonesia. Elit politik yang mempunyai kekuasaan seharusnya sadar akan jabatan dan tanggung jawab yang mereka emban sebagaimana mestinya. Dan dengan kekuasaan tersebut, mereka tidak bertindak semena-mena sehingga menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi tatanan pemerintahan di Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan sampai jumpa.